Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat dia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 9 ayat 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini dengan kekuatan dan firman Allah senantiasa menguasai hati dan pikiran kita. Kita menjadi orang-orang yang taat senantiasa di dalam Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kami dalam menjalani hidup kami di pagi ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan bagi kita 1 Korintus 9 ayat 25 dan 26, 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya saya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Tema kita adalah rahasia agar pelayanan tidak kandas. Ya, jadi kita tentu ingin terus bertahan dalam pelayanan ini, dan kita tahu banyak orang yang meninggalkan pelayanan karena merasa tidak cocok atau tidak panggilan, sementara waktu sebelumnya mereka merasa dipanggil oleh Tuhan, tetapi karena tidak sungguh-sungguh pada akhirnya oleh karena keadaan dunia, kebutuhan dunia, mereka akhirnya meninggalkan pelayanan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita tetap bertekun, bersabar dalam menantikan kekuatan Tuhan, dalam menantikan Tuhan, dan kita tetap berharap dan menyerahkan diri terus dalam pelayanan kepada Tuhan. Nah, supaya kita tidak kandas dalam pelayanan, kita harus memiliki tujuan. Dan Alkitab mengatakan sama seperti pelari. Pelari itu memiliki tujuan untuk mencapai garis finish. Jadi mendambakan kemenangan di dalam perlombaan itu. Tidak ada seorang yang berlomba di dalam pertandingan lomba lari lalu kemudian nggak usahlah ya. Jadi dia punya tujuan kemenangan, yaitu mencapai garis finish lebih awal dari semuanya. Dan itu karena dia punya tujuan yang jelas, makanya setiap pelayan Tuhan perlu punya tujuan. Untuk apa dia melayani? Apakah untuk memperkaya dirinya, ataukah untuk menjadi kaya raya, ataukah dia mau mempersembahkan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan? Hanya kita yang bisa menjawab. Tapi kita melihat bagaimana tujuan Paulus, apapun yang dilakukannya supaya dilakukan bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki fokus yang tepat. Sebagai petinju, dikatakan saya pernah berlatih tinju. Jadi orang-orang yang dilatih bertinju biasanya itu memiliki fokus pukulan ke rahang kah itu, ke ulu hati kah itu, ke rusuk kah itu karena itu adalah kelemahan-kelemahan manusia yang mempunyai kelemahan di situ. Jarang orang bisa bertahan kalau rusuknya sudah dipukul dengan pukulan yang super.
ataupun rahangnya dipukul dengan pukulan yang terkuat atau ulu hatinya, dan itu tidak akan mungkin bisa bertahan. Kita lihat kalau orang sudah terpukul rahang sebelah sini atau sebelah kiri, kita bisa melihat bagaimana dia akan terjatuh. Dan itu karena apa? Seorang petinju dia akan mengarahkan pukulannya, fokus kepada pukulannya ke kepala kah itu kalau dalam hidup ini, dan sesuai dengan aturan dan undang peraturan yang ada dalam bertinju. Jadi memukul sasaran tertentu demi mengalahkan musuhnya, ya. Jadi dia tidak asal saja memukul, tidak sembarangan memukul. Sama dengan kehidupan kita, tidak sembarangan kita dalam melayani Tuhan, lalu hidup kita acak-acakan, hidup kita tidak mengalami perubahan, hidup kita tidak mengalami transformasi dari Tuhan. Itu akan sulit bagi kita untuk bisa fokus dalam pelayanan kepada Tuhan, karena ketika kita fokus pelayanan kepada Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu mendisiplinkan diri kita untuk menuju sasaran yang baik, di mana kita tahu bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, pemuluh-pemuluh dan roh jahat di udara. Memang kita masih hidup dalam dunia ini, tetapi senjata kita dalam perjuangan bukanlah senjata dunia ini. Senjata kita dalam perjuangan adalah senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah, yang mampu meruntuhkan benteng-benteng. Dan itulah sebabnya kita perlu fokus untuk mengalahkan pekerjaan si jahat itu. Kita perlu berdoa, kita perlu menangisi jiwa-jiwa, kita perlu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tahu orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi orang-orang yang fokus pelayanan kepada Tuhan dengan berpusatkan kepada manusia sebagai pusat pelayanan, dan tetapi bukan berarti manusia didewa-dewakan, bukan. Tetapi kita harus memang fokus kepada manusia yang kita layani supaya mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan kita harus disiplin melatih diri dalam membangun iman. Kita tahu iman itu adalah tempat di mana kita melakukan segala hal-hal yang besar. Dengan iman kita dapat menyembuhkan orang sakit. Dengan iman kita menempangkan tangan, mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Dengan iman kita memperoleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dengan iman itu, makanya kita perlu mendisiplinkan diri, melatih, membangun iman kita untuk sesuai dengan kehendak Allah. Jadi have faith in God, sebagaimana firman, miliki iman di dalam Tuhan. Standarnya adalah keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau itu membangun iman, saya yakin dengan sungguh-sungguh kita tidak akan pernah terkandaskan iman kita. Karena apa? Kita bersama dengan Tuhan, kita bersama dengan Roh Kudus, kita bersama dengan firman. Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kita dalam pelayanan ini. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kita harus menguasai diri seluruhnya. Pikiran kita atau mental kita, perasaan kita, emosi kita, keinginan kita, kehendak kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, karakter kita, perkataan kita. Ini harus mengalami betul-betul transformasi yang dari Tuhan. Sehingga kita akan dapat menjadi saksi yang efektif. Saya membacakan dulu Roma 12 ayat yang kedua, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita melakukan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bukankah Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Sempurna dalam apa? Seringkali saya katakan sempurna dalam kasih, sempurna dalam karakter, sempurna dalam kekudusan, sempurna dalam kedewasaan. Dan itu membuat kita bisa efektif, bisa bertahan di tengah-tengah pelayanan kita. Karena dengan kita memiliki itu semuanya, dengan
yang sudah diubahkan Tuhan, bagaimanapun penderitaan kita alami dalam tengah-tengah pelayan, kita akan dapat bertahan karena Tuhan menyertai. Jangan sampai kandas pelayan kita oleh karena persoalan-persoalan, karena kesulitan-kesulitan, keadaan kita, kekurangan kita. Tidak, tetapi kita harus terus menggumuli jiwa-jiwa. Tetapi Paulus katakan dengan jelas, jangan sendiri aku memberitakan firman Allah, aku sendiri ditolak. Mengapa sampai terjadi demikian? Karena dia melakukan, menceritakan tentang Tuhan, tetapi dia tidak hidup di dalam Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kesungguhan. Jangan lakukan itu. Biarlah kita tetap dalam mengalami transformasi Tuhan, dan kita melayani Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap orang-orang yang berhasil dalam pelayanan ini dan tidak terkandaskan dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa, kiranya Tuhan menolong mereka yang sakit. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, kami perintah keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, dan oleh firman Allah engkau sembuh. Terima kasih bagi engkau yang mengalami masalah kesulitan dalam hidupmu, dan engkau mau didoakan, angkat kedua belah tanganmu. Dan juga kita akan berdoa, angkat kedua belah tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Kami tahu bahwa penyelesai dari semua keadaan kami, penyelesai semua situasi kami adalah Tuhan. Dan itulah sebabnya kami percaya bahwa kekuatan bersama dengan kami, pertolongan bersama dengan kami, pembelaan bersama dengan kami. Terima kasih buat segala pertolonganmu, kemurahanmu, dan kebaikanmu, sehingga setiap kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan, dan jangan lupa terus bersama dengan Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerang hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap, mantap.